mimpin doa. Ya, Ibu minta si Nur Sipa ya. Ya, Rama Ayu kenapa? Sakit demam. Oke, ya. Nanti kita doa sama-sama ya supaya teman kita yang sedang sakit cepat sembuh, bisa belajar seperti sedia kala. Oke. Untuk selanjutnya kita menyanyikan dulu ya. Sama-sama.
terpisah, mula-mula yang dibagi dua bagian sama. Satu bagian pisah dari dua bagian yang sama disebut 1/2 atau 1/2, atau bisa ditulis nih. Bisa ditulis 1/2. Satunya satu bagian, satunya satu bagian 2. Tapi nilai dari satu bagian itu adalah 1/2. Oke. Selanjutnya, ya, nih bilangan setengah dan seperempat disebut dengan pecahan atau bilangan pecahan. Yang menunjukkan bilangan 1/2 itu yang mana? Yang menunjukkan bilangan 1/2. Yang menunjukkan bilangan 1/2 berarti yang nih, yang separuh atau setengah. Terus yang menunjukkan bilangan 1/4. 1/4 berarti ini yang bagian setengah dibagi 2 menjadi 1/4. Jadi satu bagiannya itu adalah 1/2. Jadi umpama satu bilangan penuh, ingat satu pizza penuh dibagi 2, satu orangnya akan mendapatkan setengah atau 1/2. Terus kalau 1/2 lagi dibagi menjadi 2 orang lagi, satu orangnya akan mendapatkan berapa bagian? Ayo, satu orangnya akan mendapat bagian 1/4 atau 1/4. Boleh, kita lanjutkan lagi. Nah, supaya kalian lebih semangat, kita dengarkan ini dulu. Halo. Untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung pengurangan pecahan biasa. Silakan kalian simak dengan baik, namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Dengar Matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru di Rumah Dengar Matematika. Kita ke pembahasan dan contoh soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama adalah 4/7 dikurang 1/7. Sebelum kita membahas penyelesaiannya, kalian harus tahu untuk pecahan ini ada pecahan yang memiliki penyebut yang sama, serta ada juga pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Untuk soal nomor 1 di sini ini merupakan pecahan di mana penyebutnya sama. Penyebut itu angka yang ada di bawah ya. Kalau angka yang ada di atas ini disebut dengan pembilang. Di sini penyebutnya sama-sama 7. Untuk pecahan yang memiliki penyebut yang sama, kita langsung kurangkan saja pembilangnya. Di sini pembilangnya 4 dan 1. Jadi tinggal dikurangkan saja. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Kemudian di bawahnya di sini penyebutnya kan sudah sama-sama 7, berarti di sini juga penyebutnya 7. Maka 4/7 dikurang 1/7 sama dengan 3/7. Nah, caranya seperti ini untuk pecahan yang memiliki penyebut yang sama ya. Jadi tinggal dikurangkan saja pembilangnya. Untuk penyebutnya tetap tidak berubah. Soal yang kedua, perhatikan 2 dikurang 2/3. Untuk soal yang kedua ini merupakan pengurangan bilangan bulat dengan pecahan biasa ya. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Caranya adalah 2 ini bilangan bulat kedua ini kita ubah terlebih dahulu ke dalam pecahan ya. Cara mengubahnya ke dalam pecahan adalah kalikan 2 dengan penyebutnya yang ada di bawah sini. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian untuk penyebutnya di sini penyebutnya 3, berarti di sini juga penyebutnya 3. Sehingga 2 diubah pecahan menjadi 6/3. Jadi kalau 6/3 kan sama artinya dengan 6 dibagi 3. Hasilnya adalah 2. Seperti itu ya. Kemudian ini tinggal kita turunkan saja 2/3-nya. Sekarang menjadi 6/3 dikurang 2/3. Perhatikan penyebutnya sama-sama 3. Karena penyebutnya sama, maka yang kita kurangkan hanya pembilangnya saja. Kurangkan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Bawahnya tetap per 3. Nah, di sini hasilnya adalah 4/3.
3. Kalian bisa perhatikan di sini 4/3 ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Sehingga jika pembilang atau angka yang di atas lebih besar dari yang di bawah, ini harus kita sederhanakan. Berbeda tadi dengan soal yang nomor 1, di sini 3/7. Pembilangnya atau angka yang ada di atas ini sudah kecil, lebih kecil daripada penyebutnya, sehingga tidak perlu disederhanakan. Kalau di sini pembilangnya lebih besar, maka cara menyederhanakannya adalah 4/3 sama artinya dengan 4 dibagi 3. Berarti kita bagi menggunakan pembagian susun ke bawah. 4 dibagi 3. 4 dibagi 3 bisa berapa? Bisa 1 ya. Kalau di sini kita tuliskan 2 sudah lebih, karena nanti kalau 2 kali 3 sama dengan 6. Sudah lebih. Jadi di sini tidak boleh hasilnya melebihi dari angka 4. Selanjutnya kita kalikan 1 dikali 3 sama dengan 3. Kurangkan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Bagi kembali 1 dibagi 3. 1 tidak bisa dibagi 3, maka jika sudah tidak bisa dibagi, 1 ini kita naikkan ke atas menjadi pembilang. Kemudian angka 3 ini kita naikkan menjadi penyebutnya. Sehingga hasilnya menjadi 1/3. Maka 2 dikurang 2/3 sama dengan 1/3. Masuk ke soal selanjutnya. Soalnya adalah 3/4 dikurang 1/3. Sekarang perhatikan untuk soal yang ketiga, ini soalnya memiliki penyebut yang berbeda. Di sini penyebutnya 4, di sini 3. Bagaimana cara menyelesaikan pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda? Caranya adalah kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara untuk menyamakan penyebutnya adalah kita cari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan juga 3. KPK dari 3 dan 4. KPK itu tadi kelipatan ya, berarti kelipatan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian 6 ditambah 3 sama dengan 9. 9 ditambah 3 sama dengan 12. Sampai di sini dulu ya. Kita masuk ke kelipatan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Perhatikan di sini ada angka yang sama, yaitu 12. Sehingga KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Maka untuk pecahan ini penyebutnya kita samakan dengan 12 dengan KPK-nya. Berarti di sini per 4 menjadi per 12 dikurang per 3 juga menjadi per 12. Selanjutnya kita bagi 12 dibagi 4 dikali 3. Kemudian ini juga sama, 12 dibagi 3 dikali 1. Kita hitung 12 dibagi 4, di sini 12 dibagi 4, 1, 2, 3 ya. 3 dikali 3 sama dengan 9 per 12. Dikurang 12 dibagi 3, 1, 2, 3, 4 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4 per 12. Sekarang perhatikan, kita hanya kurangkan pembilangnya saja. Karena tadi di sini penyebutnya sudah kita samakan menjadi per 12 ya. 9 dikurang 4 sama dengan 5 per 12. Maka 3/4 dikurang 1/3 sama dengan 5 per 12. Contoh berikutnya, 3/5 dikurang 1/4. Penyebutnya berbeda, berarti kita akan cari KPK-nya, yaitu KPK dari 4 dan 5. Kita mulai dari KPK 4 atau kelipatan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 4 sama dengan 16. 16 ditambah 4 sama dengan 20. Sampai di sini dulu ya. Sekarang kelipatan 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 ditambah 5 sama dengan 15. 15 ditambah 5 sama dengan 20. Perhatikan ada angka yang sama, yaitu 20. Maka KPK dari 4 dan 5 adalah
per 20, sehingga ini kita samakan penyebutnya menjadi per 20 ya, dikurang per 4 juga menjadi per 20. Kita bagi seperti cara yang tadi sebelumnya. Kita bagi langsung saja ya. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Selanjutnya 4 dikali 3 sama dengan 12. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kemudian 5 dikali 1 sama dengan 5. Jadi ini kita tidak usah tulis cara seperti tadi ya. Saya anggap kalian sudah paham. Jadi di sini sudah langsung diselesaikan saja. Sekarang kita hitung. 12 dikurang 5 sama dengan 7, bawahnya per 20. Sehingga hasilnya adalah 7 per 20. Tidak perlu disederhanakan karena pembilangnya lebih kecil. Nah, ini adalah cara yang biasanya digunakan pada umumnya. Sekarang kita akan menghitungnya menggunakan cara cepat. Soalnya masih soal yang sama yang tadi, tapi kita hitung menggunakan cara cepat ya. Apakah hasilnya sama? Cara yang umum digunakan dan cara cepat, kita mulai pembuktiannya. Bagaimana menghitung dengan cara cepat? Cara cepatnya adalah, perhatikan untuk bilangan bulat 2 ini sama artinya dengan 2 per 1. Jadi untuk bilangan bulat bawahnya itu per 1. Jadi kalau 3 bilangan bulatnya kita ubah bisa menjadi 3 per 1, 10, 10 per 1 seperti itu ya. Jadi di sini bisa kita perhatikan bentuknya sama-sama pecahan ya. Caranya kita kali silang pembilang dan penyebut, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian dikurang, ini juga sama dikali silang, 2 dikali 1 sama dengan 2. Selanjutnya untuk penyebutnya ini dikalikan, 1 dikali 3 sama dengan 3. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Sekarang kita akan kurangkan, 6 dikurang 2 sama dengan 4. Bawahnya tetap per 3, 4 per 3, sama seperti jawaban pertama ya. Ini pembilangnya lebih besar, maka kita sederhanakan. Tidak perlu menggunakan pembagian susun ke bawah, langsung cara cepat saja. 4 per 3 sama artinya dengan 4 dibagi 3. 4 dibagi 3 bisa berapa? Tentu bisa 1 ya. Tadi kalau 2 sudah lebih, karena nanti kalau 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Selanjutnya tinggal dikurangkan saja. Ini 4 dengan hasil perkalian dari 1 kali 3 tadi. Berarti tinggal kurangkan saja, 4 dikurang 3 sama dengan 1. Satunya naikkan menjadi pembilang dan penyebutnya yaitu 3 ini. Sehingga hasilnya 1 per 3. Nah, ini sama jawabannya dengan cara yang pertama tadi. Soal kedua kita akan buktikan, yaitu 3 per 4 dikurang 1 per 3. Kita kali silang dari 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian dikurang, kali silang juga 1 dikali 4 sama dengan 4. Penyebutnya juga sama kita kalikan, yaitu 4 dikali 3 sama dengan 12. Sehingga 9 dikurang 4 per 12. 9 dikurang 4 sama dengan 5. Kemudian di bawahnya tetap per 12. Maka hasilnya adalah 5 per 12. Perhatikan jawabannya sama dengan yang pertama. Sekarang yang terakhir 3 per 5 dikurang 1 per 4. Kali silang, 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian dikurang, kali silang 1 dikali 5 sama dengan 5. Untuk penyebutnya kita kalikan 5 dikali 4 sama dengan 20. Sekarang 12 dikurang 5 per 20. 12 dikurang 5 sama dengan 7. Penyebutnya tetap per 20. Maka hasilnya adalah 7 per 20. Jawabannya juga sama dengan jawaban cara yang pertama tadi. Nah, sekarang di sini kita bisa buktikan bahwa cara yang di awal dan cara cepat hasilnya sama. Jadi kalian bisa gunakan mana yang menurut kalian yang mudah kalian pahami dan kalian praktekkan. Demikianlah pembahasan kita kali ini, yaitu cara menghitung pengurangan pecahan biasa. Mudah-mudahan. Oke, semangat ya. Ya, untuk video ini tadi masih dalam suasana bentuk pengurangan, ya, pengurangan pecahan. Sudah siap ya untuk pelajaran selanjutnya ya. Ya, untuk pelajaran ini kita akan memperdalam mengenai
pengurangan bilangan pecahan. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ini dari video tadi sudah kalian simak semua. Terus ini ada latihannya. Nah, latihannya seperti ini. Ini apabila jeruk ini berapa bagian ini? Ayo, berapa bagian ayo? Jeruk ini adalah 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan berapa? Sama dengan jawabannya nak atau B atau T? Jawabannya yaitu 2/4. Boleh ya. Untuk lebih jelasnya ibu mau memberikan alat peraga supaya kalian lebih mudah untuk apa? Untuk mengerjakan latihan-latihan berikutnya. Oke. Kalau pakai alat peraga itu akan lebih mudah. Yuk kita pakai alat peraga tapi sambil diperhatikan dulu. Cara penggunaannya harus perhatikan dulu ya. Cara penggunaannya masih tetap seperti kayak kemarin. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Penjumlahan, bilangan, pecahan. Ya. Terus untuk hari ini kita akan belajar mengenai pengurangan bilangan pecahan. Masih sama pakai alat peraga. Apa yang namanya ini? Pecahan. Cara menggunakan masih ingat enggak? Cara penggunaannya seperti ini. Semuanya diawali dari apa? Dari 0 ya. Oke. Seumpama ibu itu mempunyai angka 7/20. Ya, perhatikan. 7/20 dihitung mulai dari 0. Ya. Itu berapa langkah? Ya, berapa langkah? Itu 1, 2,
dibagi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti satu bagian dibagi 12 ya. 12 berarti yang diarsir warna hijau itu menandakan berapa bagian? Ya, berapa Rosipa? 5/12. Terus dikurangi satu bagian. Nih, bagian yang diarsir ini berapa sih? Rizky Ananda. Ya, yang diarsir warna hijau ini menandakan berapa bagian? 4/12. Jadi apabila 5/12 dikurangi 4/12 hasilnya berapa? Ayo. 1/12. Berarti jawaban yang benar yang mana? Oke, pintar semua. Ayo lanjut. Jadi untuk pengurangan dengan menggunakan daerah yang diarsir pada persegi, pengurangan pecahan dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini bisa diwarnai dengan warna apa tadi? Ya, warna biru. Warna biru itu menandakan 5/8. Terus dikurangi. Nih, yang warna biru ini menandakan berapa ini? 3/8. Berarti 5/8 dikurangi 3/8 sama dengan 2/8. Dari contoh di atas, seperti halnya pada penjumlahan, bahwa pengurangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama dilakukan dengan cara mengurangi pembilangnya saja. Jadi penyebutnya tidak perlu dikurangi. Nah, sama juga berlaku juga untuk apa? Untuk pengurangan juga. Jadi pecahan sama pengurangan itu caranya sama. Nah, sedangkan penyebutnya tetap sama. Pada operasi pengurangan, jika penyebutnya berbeda, maka akan terlebih dahulu disamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut. Jadi untuk penjumlahan atau pengurangan itu modelnya sama, tetapi untuk lebih mudahnya makanya ibu berikan solusi untuk mempermudah apa? Mempermudah menyelesaikan masalah, yaitu dengan namanya jam pecahan. Oke, untuk selanjutnya ini. Kita coba dengan ya. Kalau kalian tadi sudah paham atau ada yang ditanyakan, nanti kita akan mengerjakan contoh soal ya. Contoh soal masih berkaitan dengan apa tadi? Pengurangan. Nah, sama penjumlahan boleh dikerjakan secara berkelompok. Caranya di buku tulis, baru hasilnya ditaruh seperti biasa. Ya, nanti setiap kelompok kalau sudah selesai bisa dipresentasikan ke depan. Yang A sama apa? A sama B saja berbagi. A sama B saja. Kalau yang penyebutnya sama, tinggal menjumlahkan namanya. Pembilangnya saja itu sampai diperhatikan. Dari contoh itu, kalau penyebutnya itu sudah sama, tidak perlu pakai apa? Tidak perlu pakai jam pecahan. Penyebutnya sama, coba perhatikan dulu. Kalau penyebutnya itu sudah sama, tidak perlu pakai alat peraga. Nah, tidak perlu pakai alat peraga. Langsung yang dihitung mana? Pembilangnya saja. Pembilangnya 3 dikurangi 1 sama dengan berapa? 2/8.
nyebutnya sama, tidak perlu dihitung. Nah, langsung pembilangnya saja yang dihitung. Boleh dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalau sudah selesai dari masing-masing kelompok, kita akan mempresentasikan hasil dari kalian kerja kelompok ini. Karena apa? Dengan tujuan kerja kelompok itu kalian sanggup atau kalian mampu untuk menyelesaikan apa? Soal-soal dalam kehidupan sehari-hari. Ya boleh. Ya, diperhatikan soalnya, dihitung. Ada yang merasa kesulitan? Oke, nanti kalau yang udah tidak sama baru pakai ini. Kalau yang tidak sama baru pakai ini. Ya, oke. Ya boleh, lihat di situ. Tambah kekurangan itu ada penambahan, ada juga pengurangan. Ya, ada penambahan, ada juga pengurangan. Perhatikan betul-betul soalnya, jangan sampai tidak bisa mengerjakan karena soalnya sudah dijelaskan ibu tadi. Nah, bisa kalian memperhatikan dari video tadi. Nah, jadi apabila masih ada yang kurang paham, silakan bertanya. Ya, boleh. Penggunaannya sama ya, sama seperti kayak waktu penduk lagi itu dulu berapa langkahnya dulu. Jangan lupa harus mulai dari nol. Jangan lupa mulainya dari harus nol. Nolnya mana? Ya, dari nol sini. Ya. Ditandai dari nol. Semuanya diawali dari nol. Ya. Semuanya diawali dari nol.
Gitu. Jangan dibalik. Namanya jam kan pasti berputar seperti ini. Nah, gitu ya. Ya betul. Ya seperti itu. Ayo kelompok mana yang masih merasa kesulitan? Kelompok mana yang masih merasa kesulitan? Ya, ini kan 1/10. 1/10. Hitung dulu 25. Yo, 25 apa? Kalau 1/10.
saling sini, tetapi 12 langkah dari kalian hitung itu menunjukkan angka berapa gitu ya. Gimana Jaki? Bisa? Oke. Jaki sama si Rehan pintar kok, bisa kerjakan. Nah, kita mau berapa? Bisa? Ya, sambil diperhatikan kalau ada pertanyaan ini silakan diikuti ya. Tiga langkah itu dihitung berapa? 3 ya. Semuanya bisa, pasti semuanya bisa. Pasti semuanya bisa, Bre. Ayo, masih semuanya ya? Ayo kita nyanyikan dulu. Pelajar Pancasila supaya lebih semangat. Ayo, berdiri dulu. Supaya kita tetap semangat. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila.
Coba. Ya. Sudah semua. Jadi hasil kalian hari ini sudah menunjukkan angka yang bagus sekali. Tidak ada yang salah. Berarti untuk penjelasan hari ini tadi kalian sudah paham semua. Terus Ibu ambil kesimpulan dari pembelajaran di hari ini tadi. Kesimpulannya, pelajaran pecahan, entah itu penjumlahan, entah itu pengurangan, bisa dilaksanakan dengan cara apa tadi? Dengan cara KPK. Selain itu bisa dipakai dengan cara apa? Bisa dipakai dengan perkalian silang. Nah, untuk mempermudah lagi, Ibu mempunyai cara yaitu dengan cara jam pecah. Jadi kesimpulan hari ini adalah pembelajaran penjumlahan, entah itu penjumlahan atau pengurangan, bisa dihitung dengan menggunakan media. Media pembelajaran